Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 SIPA dengan mata kuliah Praktikum Biokimia 2. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zeti Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Pinka Sriwayuni dan ujung NIM 036. Saya Reverlita dengan ujung NIM 044. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai materi isolasi enzim papain dari buah pepaya. Percobaan ini bertujuan untuk mengisolasi enzim papain dari getah buah pepaya. Getah pepaya dapat diperoleh dari berbagai bagian tanaman, seperti batang, daun, dan buah. Namun kandungan getah tertinggi terdapat pada buah pepaya yang masih muda. Seiring dengan kematangan buah, jumlah getah yang dihasilkan semakin menurun. Bahkan pada buah yang sudah matang, getah hampir tidak dihasilkan. Proses isolasi enzim papain dilakukan menggunakan metode presipitasi dengan garam anorganik, yaitu amonium sulfat. Amonium sulfat dipilih karena kemampuannya yang tinggi dalam menarik molekul air dari filtrat getah pepaya dibandingkan pelarut organik. Hal ini menyebabkan enzim papain terpresipitasi atau menggendap. Enzim papain sendiri merupakan enzim protase dengan struktur protein yang terdiri dari sekitar 212 asam amino dan 3 domain utama yang mengandung situs aktif proteolitik. Enzim ini mampu menguraikan protein menjadi peptida yang lebih sederhana. Proses isolasi diawali dengan menyayat kulit buah pepaya muda menggunakan pisau untuk mengeluarkan getahnya. Getah yang dikeluarkan ditampung dalam wadah penampung, kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik. Pada percobaan ini, berat getah digunakan adalah 66 gram. Getah pepaya tersebut kemudian dihaluskan menggunakan mortar dan alu sambil ditambahkan aqua sedikit demi sedikit, hingga larut sempurna. Campuran tersebut kemudian dipindahkan dalam gelas beker, lalu ditambahkan aqua sedikit demi sedikit, dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Untuk memastikan larutan homogen dan bagian kasar terpisah, campuran diaduk lebih lanjut menggunakan magnetic stirrer. Larutan yang telah homogen kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit untuk memisahkan filtrat dari endapan kasar getah pepaya. Filtrat yang diperoleh kemudian disaring menggunakan kertas saring agar tidak ada endapan yang ikut masuk ke filtrat. Volume filtrat yang dihasilkan diukur menggunakan gelas ukur dan tercatat sebanyak 380 ml. Filtrat tersebut kemudian diendapkan dengan menambahkan larutan amonium sulfat 60% dalam perbandingan 1:1. Karena volume filtrat adalah 380 ml, maka volume larutan amonium sulfat 60% yang ditambahkan juga 360 ml. Penambahan amonium sulfat menyebabkan presipitasi enzim papain secara spesifik tanpa mempengaruhi komponen lain dengan getah pepaya. Proses ini dikenal dengan metode salting out yang terjadi karena amonium sulfat menarik molekul air sehingga interaksi enzim papain dengan air terganggu dan menyebabkan terbentuknya endapan. Setelah penambahan amonium sulfat, campuran diinkubasi di dalam kulkas selama 24 jam. Proses inkubasi dilakukan untuk memastikan enzim papain tersubstitusi secara optimal dan aktivitas enzim tetap stabil selama proses isolasi. Setelah diinkubasi, campuran disentrifugasi kembali dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit untuk memisahkan endapan enzim papain dari filtrat. Endapan yang diperoleh kemudian dipisahkan dari filtratnya menggunakan kertas saring dan ditimbang pada kaca arloji. Endapan tersebut dikeringkan terlebih dahulu di dalam kulkas, kemudian proses pengeringan dilanjutkan menggunakan oven agar hasil lebih maksimal dan kering sepenuhnya. Setelah kering, endapan enzim papain ditimbang menggunakan neraca analitik. Berdasarkan hasil penimbangan, massa endapan enzim papain yang diperoleh adalah 1,56 gram. Sedangkan rendaman enzim papain yang dihasilkan dari 66 gram getah pepaya adalah 0,0236%. Hasil ini menandakan rendaman yang dihasilkan relatif sangat rendah. Hasil ini dapat disebabkan karena kesalahan saat dilakukan isolasi enzim papain. Di antaranya getah buah papain tidak halus secara sempurna, perbandingan aqueous dan getah yang kurang proporsional, serta proses pemisahan antara endapan dan filtrat yang kurang tepat, menyebabkan endapan tersebut saat proses penyaringan terbuang. Demikianlah dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.